Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal SKB kesehatan. Ini tentang rumah sakit. Soal ini bisa berlaku untuk dokter, bidan, dan perawat. Soal-soal SKB ini aku ambil dari Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Soal yang pertama, tugas rumah sakit adalah A. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara mandiri. B. Memberikan pelayanan kesehatan keluarga secara mandiri. C. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. D. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara umum. E. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada bab 3, tugas dan fungsi, pasal 4, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Jadi untuk soal nomor 1, option jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan fungsi rumah sakit, kecuali A. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. B. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan. C. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. D. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kesehatan. E. Perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, dan lingkungan rumah sakit. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit mempunyai fungsi yang pertama penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, kemudian yang kedua pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, yang ketiga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Jadi untuk soal nomor 2 ini opsi pilihan jawaban kecualinya adalah E, karena pilihan jawaban E ini merupakan tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit. Soal nomor 3, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan menjadi A. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, B. Rumah sakit umum dan rumah sakit privat, C. Rumah sakit publik dan rumah sakit privat, D. Rumah sakit umum dan rumah sakit swasta, E. Rumah sakit umum dan rumah sakit spesialis. Pada bab 6, jenis dan klasifikasi, pasal 19 berbunyi, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi opsi benar untuk soal nomor 3 adalah pilihan A. Kita lanjut ke soal nomor 4, berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi A. Rumah sakit umum dan rumah sakit swasta, B. Rumah sakit publik dan rumah sakit privat, C. Rumah sakit umum dan rumah sakit spesialis, D. Rumah sakit publik dan rumah sakit swasta, E. Rumah sakit umum dan rumah sakit privat. Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 berbunyi, berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Jadi option jawaban benar untuk soal nomor 4 adalah option B. Soal nomor 5, izin untuk rumah sakit kelas A diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Pemerintah Provinsi, D. Pemerintah Kabupaten atau Kota, E. Pemerintah Pusat. Jawabannya adalah B. Menteri. Sesuai dengan UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 26 ayat 1, izin rumah sakit kelas A dan rumah sakit penanaman modal asing diberikan oleh Menteri. Kemudian untuk izin rumah sakit kelas B diberikan pemerintah daerah provinsi, sedangkan izin rumah sakit kelas C dan D diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Soal nomor 6 di bawah ini merupakan organisasi yang harus dimiliki oleh rumah sakit kecuali A. Efisien, B. Akuntabel, C. Efektif, D. Paripurna. Pada bab 9 penyelenggaraan, pasal 33 ayat 1 menyebutkan setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Jadi untuk soal nomor 6 ini, opsi jawaban benarnya adalah D, paripurna. Lanjut soal nomor 7, dalam meningkatkan upaya pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi berkala minimal A 2 tahun sekali, B 3 tahun sekali, C 4 tahun sekali, D 5 tahun sekali, E 7 tahun sekali. Pada bagian ketiga akreditasi, pasal 40 ayat 1 berbunyi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Jadi untuk option jawaban benar nomor 7 adalah B. Soal nomor 8 yang tidak termasuk anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit ialah A. Pemilik rumah sakit, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi perumah sakitan, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, keanggotaan Dewan Pengurus Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Jadi yang tidak termasuk anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah option D, tenaga medis. Soal nomor 9, izin operasional rumah sakit diberikan dalam jangka waktu A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Pada bab 7 perizinan pasal 25 ayat 4, izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Jadi untuk option benar soal nomor 9 ini adalah E. Soal terakhir yang tidak termasuk klasifikasi rumah sakit khusus adalah A. Rumah sakit khusus kelas A, B. Rumah sakit khusus kelas B, C. Rumah sakit khusus kelas C, D. Rumah sakit khusus kelas D. Pada pasal 24 ayat 3, klasifikasi rumah sakit khusus yaitu ada 3 rumah sakit khusus kelas A, B, dan C. Sedangkan yang mempunyai klasifikasi sampai dengan kelas D adalah rumah sakit umum. Jadi option jawaban benar untuk soal nomor 10 adalah D. Nah itu dia teman-teman 10 soal tentang rumah sakit yang bisa aku share. Semoga soal-soalnya bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang ada pertanyaan atau kalian mau request soal, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam berbagi ilmu.